Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita kali ini dalam kesempatan kali ini kita masih dalam hadis yang ke-8 di bab anjuran zuhud dan qanaah di dalam kitab Fadilah Sedekah. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pembacaan ta'limnya. Abu Darda radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah, "Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan dunia akan menjadi hina dalam pandangan kalian, dan kalian akan mengutamakan akhirat." Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lari ke hutan sambil menangis menjerit-jerit dan meninggalkan harta benda kalian tanpa dijaga. Tetapi karena ingatan kepada akhirat sudah hilang dari hati kalian dan angan-angan dunia berada di hadapan kalian, dunia telah menjadi pengawal bagi amalan kalian dan seolah-olah kalian tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, sebagian orang di antara kalian sudah lebih buruk daripada hewan yang tidak pernah meninggalkan hawa nafsunya dan tidak takut akan akibat buruknya. Apakah yang telah terjadi sehingga kalian tidak saling menyayangi dan tidak saling menasihati, padahal kalian adalah saudara seagama? Hanya saja hawa nafsu telah menghalangi kalian supaya tidak bersatu. Jika kalian bersatu dalam agama dan urusan-urusan agama, niscaya hubungan di antara kalian akan lebih kuat. Apa yang telah terjadi pada kalian sehingga dalam urusan dunia kalian saling menasihati, tetapi dalam urusan agama kalian tidak saling menasihati? Apakah kalian tidak mampu untuk menasihati orang-orang yang kalian sayangi agar mementingkan amalan akhirat? Semua ini disebabkan oleh kurangnya iman dalam hati kalian. Jika kalian memiliki keyakinan akan keburukan dan kebaikan akhirat, sebagaimana kalian yakin akan kebaikan dan keburukan dunia, sudah pasti kalian akan lebih mementingkan akhirat. Amalan akhiratlah yang lebih kalian utamakan. Jika kalian memberi alasan dengan mengatakan bahwa keperluan-keperluan dunia sangat mendesak dan tidak boleh ditangguhkan, sedangkan keperluan akhirat masih jauh, hendaklah kalian berpikir dengan mendalam, berapa banyak kerja dunia yang kalian lakukan dengan susah payah. Meskipun hasilnya tidak segera diperoleh, kalian sudah menjadi kaum yang begitu buruk sehingga tidak mampu menguji taraf keimanan sendiri. Jika kalian mau mengukur iman, kalian akan tahu berapa iman yang ada di dalam hati kalian. Jika kalian mempunyai keraguan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka datanglah kepada kami. Kami akan menjelaskan perkara ini kepada kalian, dan kalian akan kami perlihatkan cahaya yang dapat meyakinkan kalian bahwa Rasulullah telah menyampaikan kebenaran. Kalian tidak cacat akal atau bodoh, sehingga kami mengira bahwa kalian telah uzur dan tidak memahaminya. Dalam urusan dunia, kalian mempunyai pendapat yang cukup baik dan mengamalkannya dengan teliti. Apa yang telah terjadi pada kalian sehingga dengan sedikit keuntungan dunia kalian menjadi gembira, dan dengan sedikit saja kerugian dunia menyebabkan kalian sangat bersedih sehingga kesannya tampak di wajah kalian, dan dengan lidah kalian sendiri mengatakan bahwa musibah telah menimpa. Tetapi dari sisi agama, bahkan kerugian yang besar tidak membuat kalian bersedih atau resah, sehingga tidak ada sedikit pun perubahan pada raut wajah kalian. Dengan melihat kerusakan kalian dari sisi agama ini, saya rasa Allah telah murka kepada kalian. Kalian berjumpa satu sama lain dalam keadaan gembira, dan setiap orang berhati-hati agar tidak mengucapkan sesuatu yang benar karena terasa pahit di hadapan orang yang tidak menyukainya. Ini karena ia takut
Kalau nanti orang lain juga akan mengatakan sesuatu yang benar mengenai dirinya yang tidak disukainya. Jadi, kalian saling bergaul sambil menyimpan perkara seperti itu di dalam hati. Hati kalian sudah rusak, meskipun secara lahiriah tanpa bergembira. Kalian semua sudah sepakat untuk sama sekali tidak mengingati mati. Alangkah baiknya jika Allah mematikan aku dan menyelamatkan aku daripada berada di samping kalian, dan agar Dia mempertemukan aku dengan mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Dan aku sangat ingin untuk melihat mereka. Jika mereka masih hidup, niscaya mereka tidak akan suka bersama kalian. Kalaulah masih ada kebaikan pada diri kalian, walau sedikit, ambillah dengan sungguh-sungguh dan kerjakanlah apa yang telah aku beritahukan. Aku sudah menerangkan kebenaran pada kalian. Jika kalian ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu akhirat, maka itu sangat mudah. Dan aku hanya memohon pertolongan Allah untuk kalian dan juga untuk diriku. Ucapan Abu Darda radhiyallahu an itu mengandung celaan dan peringatan yang keras, yang harus dibaca dengan penuh perhatian. Ia marah kepada orang-orang yang beragama pada zaman itu. Tetapi pada zaman ini, keadaan kita lebih parah dari segi iman, amal, akhlak, keikhlasan dan sebagainya. Mereka dimarahi oleh Abu Darda karena keadaan mereka. Bagaimana seandainya ia melihat keadaan kita pada zaman kini? Mungkin ia akan mati lemas karena terkejut dan tidak berdaya menahan kemunduran agama kita yang sangat parah. Hasan Basri rahmatullah berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang telah menerima dunia sebagai amanah, lalu menyerahkan amanah itu kepada orang lain dan meninggalkan dunia dalam keadaan tenang dan tidak ada kebimbangan mengenai dunia. Ia juga berkata, jika seseorang menghalangi kalian dari amal agama, hendaknya kalian melawannya. Dan jika seseorang menghalangi kalian agar tidak memperoleh keuntungan dunia, maka lemparkanlah dunia itu di wajahnya, dan jangan bimbang sedikit pun. Abu Hasan rahmatullah berkata, selamatkanlah dirimu dari dunia. Pada hari kiamat, orang akan dibangkitkan di padang mahsyar, lalu diumumkan, inilah orang yang telah mengagungkan apa yang telah dikatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang hina. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, setiap orang adalah tamu di rumahnya sendiri, yaitu dunia, setiap orang adalah tamu di rumahnya sendiri, yaitu dunia, untuk beberapa hari, dan semua harta bendanya merupakan pinjaman. Tamu itu mesti pulang ke rumahnya sendiri, yaitu akhirat, setelah beberapa hari yang ditentukan, dan barang-barang pinjaman itu harus dikembalikan. Suatu ketika, Rabi'ah Al-Basriyah rahmatullah alaih mendatangi suatu majelis yang peserta-pesertanya membicarakan keburukan dunia. Ia pun berkata, janganlah kalian membicarakan dunia walaupun dengan kebencian, karena dengan membicarakannya berarti kalian menganggap bahwa dunia itu masih ada harganya di hati kalian. Jika tidak berharga, maka sekali-kali jangan membicarakannya. Luqman alaihissalam pernah menasihati anaknya, hendaknya engkau menjual duniamu dengan agama, agar engkau memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Dan janganlah menjual agamamu dengan dunia, nanti keduanya, dunia dan akhirat, akan rusak. Mutarrif bin Sahrir rahmatullah berkata, janganlah kalian memandang kehidupan mewah dan pakaian mahal para raja, tetapi pikirkanlah apakah akibat yang akan mereka hadapi kelak. Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa ketika Rasulullah diutus, maka syaitan mengirim pasukan-pasukannya untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Setelah membuat siasat, mereka melaporkan bahwa seorang nabi telah diutus. Nabi itu mempunyai umat yang sangat banyak. Maka syaitan bertanya, apakah cinta kepada dunia ada dalam hati mereka? Mereka menjawab, ya, cinta kepada dunia juga ada dalam hati mereka. Maka setan berkata, kalau begitu aku tidak khawatir meskipun mereka tidak menyembah berhala. Aku akan memberi mereka 3 perkara untuk menguasai mereka. 1. Penghidupan yang tidak sesuai dengan syariat.
2. Pembelajaran yang tidak dibenarkan oleh syariat. 3. Tidak membelanjakan di tempat yang benar. Ali radhiyallahu berkata bahwa harta yang halal di dunia akan dihisab dan harta yang haram akan menyebabkan azab. Malik bin Dinar rahmatullah berkata, selamatkanlah dirimu dari ahli sihir, yaitu dunia, bahkan hati ulama juga ia sihir. Abu Sulaiman Darami rahmatullah berkata bahwa hati yang di dalamnya ada akhirat senantiasa diserang oleh dunia agar dapat menguasainya. Dunia terus membuat keributan dengan akhirat serta berusaha untuk memperoleh tempat di hati manusia. Tetapi hati yang diduduki dunia tidak akan diserang oleh akhirat, sebab akhirat itu mulia dan ia tidak ingin merampas tempat yang diduduki pihak lain. Dunia ini hina dan tidak memiliki sopan santun. Ia selalu mencoba menguasai tempat yang dimiliki pihak lain. Malik bin Dinar rahmatullah berkata, semakin banyak kalian memikirkan dunia, maka semakin banyak pikiran akhirat yang akan keluar dari dirimu. Dan semakin banyak kalian memikirkan akhirat, maka pikiran dunia akan semakin banyak berkurang. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia. Semoga apa yang kita dengar ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga dengan kasih sayangnya Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamal dan menyampaikannya lagi. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.